Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Afqari Syariah, kembali lagi di cerita Nabi-Nabi. Dan ini adalah episode terakhir dari cerita Nabi-Nabi. Aduh, kita sedih sekali ya. Kenapa kita sedih? Yang pertama karena CNN akan berakhir. Dan yang kedua tentunya karena bulan Ramadan akan berakhir. Tapi kita juga jangan berlarut dalam kesedihan itu, karena kita akan menyelenggarakan Idul Fitri, dan semoga kita juga kembali kepada diri yang fitri. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu nabi yang paling fenomenal, yaitu Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihissalam. Jadi teman-teman sekalian, untuk kalian semua yang sering baca surat Al-Kahfi tentu tidak heran dengan cerita ini. Pasti kisah ini akan kita baca menjelang berakhirnya surat ini, yang diawali dengan Nabi Musa yang bertemu dengan Nabi Khidir. Oke, jadi teman-teman sekalian, ketika itu Nabi Musa bersama Yusya bin Nun sedang berjalan, kemudian bertemulah dengan seseorang yang bernama Nabi Khidir. Meskipun di dalam sebuah riwayat, Nabi Khidir ini bisa jadi sebagai sebuah sebutan, julukan maksud kami, ataupun memang namanya adalah Khidir. Nah, ini masih ada perbedaan pendapat. Namun dalam kesempatan kali ini kita anggap saja Nabi Khidir namanya adalah Nabi Khidir. Oke, ketika sedang berjalan, Nabi Musa saat itu bertemulah dengan seseorang yang memang dikaruniai oleh Allah sebuah ilmu. Ketika itu Nabi Musa berkata kepada Nabi Khidir, "Wahai Nabi Khidir, saya hendak berguru kepadamu." Nah, jadi Nabi Musa ini posisinya ingin menjadi muridnya Nabi Khidir. Tapi Nabi Khidir bilang, "Sesungguhnya dirimu tidak akan sabar, gak mungkin bisa ngikutin saya." Nah, tapi Nabi Musa tetap kekeh nih, hendak belajar kepada Nabi Khidir, hendak berguru kepada Nabi Khidir, hendak ikut perjalanan Nabi Khidir. Akhirnya Nabi Khidir mengiyakan, tapi ngasih syarat. "Oke, Musa, nggak apa-apa deh, yuk ikut perjalanan saya. Tapi ada syaratnya, apapun yang engkau temui, apapun yang aku lakukan, nggak usah ditanyain. Wis, ikut aja," gitu. Nah, akhirnya oke, siap, sepakat. Kami akan mengikuti apa yang engkau perbuat, apa yang engkau lakukan. Oke, akhirnya berjalanlah mereka, teman-teman sekalian. Dan Nabi Khidir dan Nabi Musa menaiki sebuah kapal. Oke, mereka berlayar nih, naik sebuah kapal. Nabi Khidir melakukan tindakan aneh, yaitu bikin bolongan di kapal. Jadi kapal nih, lagi naik kapal, sama Nabi Khidir dibolongin kapalnya, dibocorin, dibuat kebocoran. Akhirnya Nabi Musa mengkritik apa yang dilakukan Nabi Khidir. "Wahai Nabi Khidir, kenapa dibolongin kapal ini? Kita lagi naik kapal, ngapa malah dibolongin? Kita akan tenggelam kalau hal itu yang kau lakukan." Maka ya udah, kata Nabi Khidir, "Oh, dirimu bertanya, udahlah kalau gitu nggak usah ikut lagi." Nah, maka Nabi Musa minta maaf tuh akhirnya. Oke, mohon maaf, saya insya Allah setelah ini tidak akan lagi bertanya deh. Mohon maaf ya, saya tadi lupa kalau kita ada perjanjian bahwasannya saya tidak boleh bertanya. Oke, berakhirnya mereka melanjutkan tuh perjalanannya. Set berjalan, akhirnya menemukan seseorang. Tiba-tiba orang itu dibunuh sama Nabi Khidir. Sekali lagi, Nabi Musa karena melihat kemungkaran langsung bilang, "Kenapa? Seseorang itu dibunuh, dia masih kecil. Dia nggak salah, dia nggak dosa. Kenapa engkau bunuh?" Kembali lagi, Nabi Khidir mengatakan kepada Nabi Musa, "Oh, bertanya lagi? Ya udahlah kalau gitu, kita nggak usah ikut saya lagi. Kamu pulang aja." Gitulah. Pada akhirnya Nabi Musa sekali lagi minta maaf. "Oh iya, saya lupa. Mohon maaf, jangan tinggalkan saya. Saya masih mau belajar kepadamu." Ya udah, pada akhirnya Nabi Khidir bilang, "Oke deh, kalau gitu saya kasih satu kesempatan lagi. Tapi kalau dirimu bertanya kali ini, maka clear ya,
kamu nggak bisa mengikuti perjalanan saya lagi. Pada akhirnya Nabi Musa menyetujui, oke, saya tidak akan bertanya lagi. Akhirnya mereka berdua melanjutkan perjalanannya. Sampailah mereka ke suatu kota. Di suatu kota ada rumah yang sudah hampir rubuh. Nah, di situ Nabi Khidir ngajak Nabi Musa, ayo kita perbaiki. Udah diperbaiki rumahnya, set, udah jadi semua. Udah, nggak ngapa-ngapain. Langsung aja pergi. Nah, akhirnya Nabi Musa protes lagi deh. Wahai Nabi Khidir, kenapa kita langsung pergi? Kita tadi udah capek loh. Ada rumah jelek, rumah mau reot, mau rubuh, malah kita bangunin. Kita bisa loh sebenarnya kalau kita minta upah, kan kita udah capek. Kerjaan kita juga bagus. Akhirnya Nabi Khidir mengatakan, oke deh kalau gitu. Ini adalah perpisahan kita. Karena kamu pertama sudah saya bilangin, gak mungkin sabar, masih pingin ikut. Kemudian sudah saya peringati, masih pingin ikut lagi. Dan sebelumnya saya sudah menjanjikan bahwa ngasih satu kesempatan lagi, tapi sekali lagi engkau mempertanyakan, akhirnya kita harus berpisah sampai saat ini aja. Dan saya akan menceritakan alasan kenapa saya melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan. Yang pertama, kenapa saya membocorkan kapal-kapal yang kita naiki? Karena sesungguhnya kalau kapal itu nggak dibolongin, kalau kapal itu kondisinya bagus-bagus saja, maka akan ada orang-orang yang hendak merampas. Jadi kasihan nih orang yang pemilik kapal. Mereka sudah punya kapal bagus, tiba-tiba datang segerombolan orang ngambil kapal-kapalnya. Akhirnya mereka tidak bisa berlayar lagi. Hilang kapal-kapalnya, hilang gitu aja. Nah, maka dari itu saya bolongin. Biar nanti ketika ada orang yang mau ngambil ini merasa tidak tertarik, orang kapalnya bolong, ngapain diambil? Nah, mereka tinggal memperbaikinya. Akhirnya mereka tidak kehilangan kapal-kapal tersebut. Itu alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua, kenapa saya membunuh orang itu? Bahwasannya orang tua dari anak tersebut adalah orang tua yang soleh, orang tua yang baik, orang tua yang beriman. Dan anak ini adalah anak yang nakal. Tuhanmu mengkhawatirkan apabila anak ini terus tumbuh, malah anak ini yang membawa orang tuanya kepada kemusyrikan. Orang ini yang membawa anak-anaknya kepada kejahatan. Maka dari itu dibunuhlah anak ini, dan mereka nanti Allah akan menggantinya dengan anak yang lain, anak yang soleh, anak yang baik. Itu alasan yang kedua. Dan alasan yang ketiga, Nabi Khidir mengatakan rumah yang kita bikin, yang kita dirikan itu adalah rumah yang dimiliki oleh anak yatim. Anak yatim, orang tua mereka soleh, mereka juga soleh, anak baik. Nah, maka dari itu kita membangunkan rumah tersebut untuk anak yatim tersebut. Dan Allah juga hendak mengeluarkan bahwasanya di bawah rumah tersebut ada perhiasan, ada harta karunnya, ada harta kekayaannya. Nah, dengan wasilah inilah agar harta tersebut tidak dikuasai orang lain. Yang menguasai adalah anak yatim tersebut. Akhirnya di situ Nabi Musa mulai mengerti, bahwasannya apa yang dilakukan Nabi Khidir itu bukan perbuatan mungkar, bukan perbuatan jahat, bukan perbuatan bodoh, tapi itulah sebuah ajaran, sebuah petunjuk dari Allah. Dan di belakang perbuatan-perbuatan tersebut ada hikmah-hikmah yang telah dijelaskan oleh Nabi Khidir kepada Nabi Musa. Oke teman-teman sekalian, itulah kisah pertemuan Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir, yang mana Nabi Musa tidak bisa sabar, tapi ternyata di balik kelakuan ataupun perbuatan-perbuatan yang dilakukan Nabi Khidir, di situ ada hikmah yang sangat luar biasa. Oke, sampai jumpa di konten-konten lain di Afkari Syariah. Saya pamit undur diri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.